Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 8 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita, penuntun kita dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan hari ini kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi yang indah ini. Kasih dan kemurahan Tuhan terus dilimpahkan dan dianugerahkan bagi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk dapat memahami apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Untuk kami pakai di dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya." Amin firman Tuhan. Tema kita yang terpilih. Media sering mempropagandakan kita bahwa seolah-olah makin hari makin banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Lebih spesifik lagi katanya banyak orang yang meninggalkan imannya pada Yesus karena berbagai alasan. Sehingga kadang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah pengikut mereka akan bertahan sampai akhir? Saudara-saudara, perikop menunjukkan bahwa orang Israel yang awalnya dipilih oleh Tuhan malah melakukan perlawanan pada Tuhan. Kebaikan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Meski demikian, Allah tidak menolak orang Israel. Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Ketika Elia yang percaya pada Tuhan mengeluh karena merasa tinggal seorang diri, bahkan nyawanya juga terancam. Pada saat itu Allah menyatakan kebenarannya. Ia menyisakan 7.000 orang yang masih setia padanya. Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil umat atau orang-orang yang tetap setia kepadanya. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya melalui orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya dalam keadaan buruk sekalipun. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di tengah keadaan dunia saat ini Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya dan dipilih. Maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan terus bergiat dan setia memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Iman kita perlu selalu diperkuat dari hari ke hari bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat kerja kita, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami.
Firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa hidup berdasarkan titah dan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan waktu, kesempatan yang indah kepada kami untuk dapat melakukan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Topang kami Tuhan, sertai kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.